Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Guru Masa Kini, berbagi dan berkolaborasi. Bapak Ibu semuanya di seluruh Nusantara, masih bersama saya Afiandri Cahya Nugroho. Kali ini di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang rencana hasil kerja di PMM sehingga nanti bisa dikumpulkan atau diajukan kepada atasan kita. Dan di sini saya akan kupas RHK bagi guru dan nanti akan diajukan kepada kepala sekolah. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini kita tampilkan seperti ini dashboardnya dari PMM. Pasti sudah akrab sekali. Sekarang kita klik ke pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Oke, di sini tampilannya nanti masih sama ya, Januari sampai Juni di tahap 1 ini. Silakan klik isi RHK. Kalau punya saya lanjut. Di sini Bapak Ibu silakan pilih. Ini nanti adalah indikator yang pertama tentang praktek pembelajaran. Di praktek pembelajaran ini Bapak Ibu yang pasti dinilai. Saya ulangi, di praktek pembelajaran ini yang pasti dinilai sehingga dipersiapkan dengan sangat baik. Dipilih yang mungkin Bapak Ibu masih kurang atau merah-merah seperti ini, silakan dipilih salah satu saja. Boleh ya, aktivitas interaktif atau instruksi pembelajaran atau instruksi yang adaptif. Ini masing-masing sekolah pasti juga berbeda-beda. Silakan rekomendasi dari PMM ini terurut dari raport satuan pendidikan Anda. Silakan diklik saja, dicek, nanti akan muncul di sini juga. Silahkan dipilih salah satu saja. Kalau sudah dipilih, ke pengembangan kompetensi. Oke Bapak Ibu, ini saya hapus dulu. Oke Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari pengembangan kompetensi. Dan ini sebenarnya tidak dinilai Bapak Ibu, tidak dinilai, namun nanti dipertimbangkan untuk dinilai. Nanti dipertimbangkan untuk dinilai apa? Kemarin sudah disampaikan dari tim BBGP bahwa ini dipertimbangkan dinilai untuk bagian praktek pembelajaran dan perilaku kerja. Karena nanti yang dinilai adalah perilaku kerja dan praktek pembelajaran. Ini sesuai Perdirjen GTK nomor 7607 B.B1 HK03 2023. Diharapkan Bapak Ibu guru minimal 32 poin. Silakan dipilih. Di sini kurang 32 poin berarti masih belum dipilih. Dan pilih salah satu. Yang paling mudah adalah partisipan kegiatan seminar. Kalau saya biasanya memilih, saran saya milihnya 5 Bapak Ibu. Silakan dipilih 5. Buktinya ada sertifikat. Silakan Bapak Ibu ikut webinar-webinar baik di PMM maupun webinar di seminar-seminar di offline. Nanti minta sertifikatnya. Kemudian Bapak Ibu silakan mengikuti juga sebagai peserta berbagi praktik baik ini diselenggarakan oleh komunitas belajar. Di PMM juga boleh, di komunitas belajar yang lain offline seperti komunitas belajar KKG, MGMP maupun komunitas belajar di sekolah, silahkan. Yang penting nanti ada narasumber kemudian dapat sertifikat. Nah, kalau saran saya mengambil 5 Bapak Ibu. Nah, 20 di sini sebenarnya sudah cukup 40 poin gitu. Ini silahkan saja. Ini saja yang paling sederhana. Namun Bapak Ibu, kalau saya, karena saya itu sering menjadi narasumber, saya akan mengambil yang narasumber ya Bapak Ibu. Ini saya sebagai narasumber, kita biasanya narasumber mana? Nah, ini yang kalau Bapak Ibu ingin memilih lainnya, yang ini, yang 8 poin, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan maupun kebudayaan maupun riset dan juga maupun teknologi. Ini 8 poin. Ini minimal 2-3 hari ya. Itu biasanya sertifikatnya harus berbentuk jam gitu, JP. Kalau yang atas ini baik yang seminar maupun yang berbagi praktik baik hanya 2-3 jam, tidak perlu di sertifikatnya ada JP-nya. Kami ulangi, untuk yang webinar ataupun berbagi praktik baik tidak perlu sertifikatnya ada JP-nya. Kalau yang
pelatihan itu wajib ada JP-nya karena minimal 2 hari atau 3 hari. Berarti JP-nya itu 32 JP atau 40 JP seperti itu. Kemudian Bapak Ibu silakan, kalau saya akan mengambil sebagai ini pelatihan mandiri, ini sertifikatnya adalah sertifikat topik. Silakan kalau saya nanti akan mengambil 2 kayak gitu. Sehingga mendapatkan 16 poin. Mengambil 2. Ini sertifikat topik wajib, kalau ini wajib ya, wajib dikeluarkan di PMM. Kalau yang lainnya tidak harus di PMM, namun bisa juga yang menyelenggarakan dari komunitas belajar di PMM. Kalau yang sertifikat topik itu wajib dari PMM. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih, kalau saya akan memilih ini Bapak Ibu, yang meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Ini poinnya 36. Nah, nanti Bapak Ibu saya mempunyai komunitas belajar Semangat Belajar Indonesia. Saya akan mengadakan 3 kegiatan berbagi praktik minimal. Nanti insya Allah saya rencanakan itu 5 kegiatan berbagi praktik baik. Ya, nanti saya akan mendapatkan 36 poin gitu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu saya akan memilih yang sebagai narasumber sebentar. Nah, ini meningkatnya kompetensi sebagai narasumber berbagi praktik baik yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Ini Bapak Ibu, karena saya juga pengajar praktik, saya bisa menjadi narasumber ini. Nanti saya akan mengadakan sekitar narasumber 4 kegiatan, total 32 poin. Kemudian Bapak Ibu saya akan mengadakan sebagai coach ini, sebagai pengajar praktik. Saat ini saya menjadi pengajar praktik angkatan 9, guru penggerak Bapak Ibu, yaitu angkatan 9, dan saat ini masih berjalan, sehingga ini durasinya cuma 2-3 jam, dan saya akan mengadakan pendampingan individu itu masih PI 4, 5, 6, jadi 3 ditambah nanti loka karya itu ada masih 4, berarti 7. Berarti sebenarnya saya masih 7 kegiatan, tapi saya ambil 3 saja. Itu 3 kegiatan saja, sehingga 36 poin Bapak Ibu. Kemudian sebenarnya saya masih ada lagi mungkin sebagai ini coaching, sebenarnya peserta coaching atau sebagai coachnya, sebagai coach dengan bentar. Ya, kalau guru sebagai peserta coach, tapi nggak usah saja. Ini kalau saya sudah total 168, kebanyakan. Ini saya kurangi saja yang ini. Yang peserta ini saya nggak jadi peserta karena saya nanti jadi narasumber. Ini sebagai peserta juga nggak usah. 128 pas, maksimal adalah 128 poin. Ini adalah punya saya. Tugas tambahan Bapak Ibu kalau sudah ini. Nah, ini saya sebagai pengurus BOS Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan nanti sebagai ekstra atau yang lainnya dipersilahkan kayak gitu. Itu kalau sudah dipilih, ini tugas tambahan ini tidak dinilai sebagai tugas tambahan saja. Laporannya sangat mudah, hanya laporan yang umum itu sama surat tugas dari kepala sekolah. Itu jelas sudah ada. Kemudian ke perilaku kerja. Di perilaku kerja Bapak Ibu ini berakhlak. Bapak Ibu tinggal memilih saja, pilih salah satu ini. Kemudian misalnya indikator perilakunya adalah yang berorientasi pelayanan, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Itu saya berarti secara menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasif. Kemudian memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab dan efektif. Cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah memanfaatkan fasilitas pembelajaran sesuai peruntukannya. Dan yang kompeten,
Itu saya mengambil membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Nanti saya ngambilnya adalah memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Untuk yang harmonis, berakhlak ya, memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan. Nanti saya menawarkan solusi caranya kepada warga satuan pendidikan dengan responsif. Loyal, ini perilaku kerjanya difokuskan adalah menjaga nama baik satuan pendidikan sesama guru dan peserta didik dimanapun berada. Bagaimana Anda menerapkan kehidupan sehari-harinya adalah bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Adaptif, ini nanti terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk kemajuan satuan pendidikan. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari, menyampaikan gagasan dengan berani untuk kemajuan satuan pendidikan. Kolaboratif, yang difokuskan adalah bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia nyata. Cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari nanti bersinergi dengan peserta didik, dengan rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugasnya. Oke, karena sudah sampai di kolaboratif semuanya sudah terisi, maka kita ke rangkuman Bapak Ibu. Rangkuman dari awal, hasil rangkuman kinerja Anda. Yaitu hasil kerja utama ini adalah RHK-nya meningkatnya praktek aktivasi kognitif yang berfokus pada instruksi pembelajaran. Nanti saya akan mengisi formulir diskusi persiapan, formulir diskusi tindak lanjut, formulir refleksi tindak lanjut. Nah, itu bentuknya seperti apa? Oke, nanti kita diskusi di lain kesempatan. Nah, target kualitasnya adalah tingkat upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi, atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru. Kita bisa cek panduan Bapak Ibu. Nah, cek panduan di sini sudah ada di pengelolaan kinerja, nanti Bapak Ibu tinggal masuk di sana punya kinerja untuk guru. Nah, nanti poin-poinnya di sini pasti ada tentang poin yang penilaian kinerja untuk guru ini. Semuanya sudah ada di sini, nanti bisa dipelajari. Sebenarnya RHK yang kompetensi Bapak Ibu yang saya pilih tadi, yaitu ini saya sebagai peserta kegiatan. Sebenarnya ini nanti saya sebenarnya tidak perlu, saya nanti pembicara saja, nanti saya hapus saja. Sebenarnya ini sertifikat saja ya Bapak Ibu, bukti dukungnya tidak usah ditambah-tambahi laporan dan sebagainya, sertifikat saja yang ada. Kalau Bapak Ibu ambil yang ada jamnya, JP-nya. Nah, yang kedua adalah sebagai peran peserta pelatihan guru, ini topik ya. Topik, sertifikat topik, bentuknya nanti aksi nyata, ini 8 poin. Saya ambil 2 kegiatan, nanti 2 aksi nyata, 2 sertifikat. Ini bentuknya bukti dukungnya sertifikat topik saja. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan komunikasi melalui peran sebagai penggerak komunitas. Nah, ini komunitas saya adalah Semangat Belajar Indonesia. Nanti saya ambil 1 karena memang bolehnya 1 saja dalam 1 semester. Minimal 3 kegiatan, nanti insya Allah saya akan mengadakan 5 kegiatan praktek baik, itu 36 poin. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik. Nah, ini ya, nanti sekitar 5 kali saya, durasinya 2-3 jam. Nah, bentuknya sertifikat saja. Siapa yang melalui sertifikat? Ya, komunitas belajarnya. Kemudian meningkatkan kompetensi sebagai coach, mentor. Nah, nanti saya sebagai coach saja atau mungkin sebagai pengajar praktik. Saya sudah sebagai pengajar praktik, itu saya mengambil 3 kegiatan. Dan terusnya kurikulum KOSP. Lah ini Bapak Ibu, yang tadi kan tidak ada ya RHK yang KOSP, karena ini memang hanya dikumpulkan saja dan di sekolah sudah ada. Nanti ada tombolnya untuk mengumpulkan, silahkan diklik saja ketika nanti sudah diajukan dan sudah observasi, dan nanti ada tombol untuk mengumpulkannya.
Kemudian yang ke-8 adalah terlaksana pembelajaran melalui perencanaan perangkat penilaian asesmen pada KWSP. Di sini hanya rangkuman kehadiran. Ingat Bapak Ibu, kalau guru, ini rangkuman kehadirannya adalah kehadiran di kelas. Kemarin sudah dijelaskan, kalau kepala sekolah itu kehadiran di sekolah, bedakan nggih. Nah, kalau di kelas berarti jurnal di kelas per semester. Kemudian yang tambahan ini nanti saya sebagai operator bos atau bantuan operasional sekolah bagi bendahara. Nanti bentuknya laporan sama surat tugas. Sebenarnya aspek tadi berorientasi pelayanan, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasif, akuntabel, memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien, memanfaatkan fasilitas pembelajaran sesuai dengan peruntukannya, kompeten, membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar, memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat, harmonis, memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan, menawarkan solusi kepada warga satuan pendidikan dengan responsif, loyal, ini menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru, dan peserta didik dimanapun berada, bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Adaptif, ini terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Menyampaikan gagasan dengan berani untuk kemajuan satuan pendidikan. Kolaboratif, bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Oke, telah selesai Bapak Ibu direview dan ini siap diajukan. Lanjut ajukan, bisa. Nah, ini pasti ada tombol seperti ini. Silakan klik ajukan kalau misalnya Bapak Ibu pengen mengajukan. Tapi kalau pengen simpan dulu, simpan saja. Ini saya di SD Negeri Bengkok 3 ya. Atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Saya simpan dulu sehingga nanti tinggal diajukan nanti. Karena nanti Bapak Ibu ini sudah selesai, sudah siap diajukan ke sekolah gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu di video kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Salam belajar dan berkolaborasi, channel Guru Masa Kini, berbagi dan berkolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.